ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحب أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, ikhwani fillah, marilah senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya dan tiada putus-putusnya dilimpahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dengan itulah kita bisa sama-sama hadir ke tempat yang mulia ini. Pertama, kita datang ke tempat yang mulia ini dengan tujuan memenuhi panggilan azan, melakukan kewajiban kita selaku sebagai seorang muslim, menegakkan kewajiban salat. Walillahil hamdu wal minnah, kita laksanakan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Semoga salat yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kita berkumpul dengan tujuan hadir ke dalam majalisul ilm. Ini juga merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, dan tidak semua muslim tergerak hatinya untuk hadir di dalam majalisul ilm. Maka bagi siapapun yang tergerak hatinya berada di dalam majalisul ilm, pujilah Allah tabaraka wa taala, karena itu merupakan nikmat yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ma'asyiral kiram, ahibati fillah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bersua melanjutkan majelis al-ilm bersama kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, di mana selama di dalam bulan Ramadan kita liburkan membaca kitab Al-Kabair. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bersama majelis kitab Al-Kabair, kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, imamun min a'immatil muslimin, yang berisi di dalamnya tentang abwabul kabair, pintu-pintu dosa-dosa besar. Karena seorang muslim sebagaimana dia dituntut oleh Allah Jalla wa Ala agar dia mengenal pintu-pintu ketaatan, agar dia amalkan ketaatan itu. Dan seorang muslim juga dituntut oleh Rabbuna Jalla wa Ala agar dia mengerti tentang pintu-pintu keburukan. Dengan mengerti dan memahami pintu-pintu keburukan, di antaranya abwab al-kabair, maka seorang itu bisa berhindar dari keburukan-keburukan itu. Banyak orang yang terjerumus ke dalam pintu keburukan karena mereka tidak mengetahui keburukan itu adalah keburukan. Makanya Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata yudrikani fihi. Manusia saya perhatikan dahulu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pintu-pintu kebaikan. Bertanya tentang salat, bertanya tentang puasa, bertanya tentang jihad, bertanya tentang bakti kepada kedua orang tua dan pintu-pintu kebaikan yang lain. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khairi. Hudzaifah mengatakan wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Tetapi saya bertanya kepada Nabi di kala itu tentang pintu-pintu keburukan. Kemudian disebutkan sebabnya. Beliau mengatakan makhafata ayyudrikani fi, karena aku takut terjerumus ke dalam pintu-pintu keburukan itu. Maka para ulama kita berjibaku di dalam menerangkan perkara-perkara agama, menerangkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya agar diamalkan, dan menerangkan keburukan-keburukan agar kaum muslimin terhindar dari pintu-pintu keburukan itu. Maka salah satu kitab yang memuat itu semua adalah kitab Al-Kabair, yang sudah cukup lama bersama kita, yang telah kita baca, dan kita sampai kepada pembahasan Al-Kabiratul Khamisah was-Sittun, dosa besar yang ke-65, yaitu tentang Al-Jidal wal-Mira' wal-Ludad, perdebatan yang bukan mendatangkan kebaikan, yang disebut dengan debat kusir, perdebatan yang dicela oleh Rabbuna Jalla wa Ala, perdebatan yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menginginkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran, ingin menang dengan cara apapun walaupun dia tahu bahwa dia berada di atas kesesatan. Maka disebut dengan al-jidalu wal mira'u wal ludad, orang yang melakukan perdebatan dengan secara kusir, tanpa dalil, tanpa dilandasi dengan niat yang ikhlas, kemudian tidak bertujuan mencari kebenaran yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Pertemuan terakhir sebelum datang bulan Ramadan, kita sudah baca beberapa dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, tapi akan kita ulang ma'asyiral ikhwah. Pertama, beliau membawakan firman Rabbuna Jalla wa Ala di dalam surat Al-Baqarah 204-205. Ini ayat yang pertama yang beliau bawakan. Beliau mengatakan perkataan Allah Jalla wa Ala, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam
wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal wallahu la yuhibbul fasad. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam surah Al-Baqarah ayat 204 dan 205. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan wa minan nas, min di dalam ayat ini litab'id, wa minan nas, dan sebahagian manusia, karena tidak semuanya. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia. May yu'jibuka qawluhu, ada di antara mereka yang menakjubkan perkataannya akan engkau wahai Muhammad. Dan yang dimaksud an-nas di dalam ayat ini adalah al-munafiqun, yaitu orang-orang munafik yang memperlihatkan keislamannya di hadapan Nabi dan menyembunyikan kekafirannya dan kesyirikannya. Karena di masa Nabi itu orang-orang munafik hidup di masa Nabi SAW, bahkan hidup di kota Madinah, salat di belakang Nabi, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi, bahkan sebagian mereka ikut berjihad, melakukan kebaikan-kebaikan secara zahir, namun mereka menyembunyikan kekafiran dan kesyirikan. Kalau mereka datang kepada Nabi itu luar biasa ucapan-ucapannya, perkataan-perkataan yang mereka ucapkan, sehingga apa kata Allah Jalla wa Ala, man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, ada di antara mereka yang menakjubkan engkau wahai Muhammad dalam ucapannya dalam perkara-perkara dunia. Kemudian Allah mengatakan wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, dan mereka menyaksikan akan Allah Tabaraka wa Ta'ala apa-apa yang ada dalam hatinya, sampai mereka bersumpah tapi dusta semua, dan Allah Maha mengetahui. Mereka berani mengatakan wahai Muhammad, Allah yang menyaksikan akan kebenaran hati kami sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Menakjubkan Nabi SAW, ditambah dengan sumpah. Mereka bawa Allah Tabaraka wa Ta'ala wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Lalu apa kata Allah? Wa huwa aladdul khisam. Padahal mereka itu datang kepada engkau wahai Muhammad hanya dengan tujuan pertentangan. Wa huwa aladdul khisam. Kemudian Allah mengatakan wa idza tawalla sa'a fil ardi, apabila mereka berpaling darimu wahai Muhammad. Di antara ahli tafsir menyebutkan makna tawalla di dalam ayat ini ada dua. Yang pertama memang berpaling secara badan, secara jasad. Mereka datang kepada Nabi, kemudian bersilat lidah di hadapan Nabi, yang sampai menakjubkan Nabi SAW, apalagi ditambah dengan sumpah yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan Allah yang mempersaksikan apa yang ada di dalam hatinya, menjadikan Nabi takjub kepada mereka, padahal yang mereka inginkan sebenarnya adalah pertentangan, perdebatan yang tidak benar. Kemudian Allah mengatakan wa idza tawalla, namun apabila mereka berpaling dari sisimu wahai Muhammad. Jadi makna yang pertama, dan ini makna zahir, yaitu berpaling dari sisi badan. Jadi setelah mereka datang kepada Nabi, menyampaikan sesuatu kepada Nabi, bahkan Allah mengatakan yang menakjubkan engkau wahai Muhammad dari perkataan-perkataan mereka, kemudian mereka meninggalkan Nabi. Itulah makna daripada wa idza tawalla. Tawalla artinya insarafa, yansarifu. Wal makna tsani, dan makna yang kedua wa idza tawalla, maksudnya walla amran min umurin, apabila mereka menjadi penguasa, apabila mereka memegang tampuk satu urusan, apabila mereka diberikan amanah mengerjakan satu pekerjaan, apabila mereka dijadikan seorang yang ditinggikan, dimuliakan, memimpin, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal, maka mereka melakukan kerusakan di muka bumi
bahkan mereka melakukan pengrusakan terhadap tanam-tanaman dan kepada keturunan-keturunan. Nah, ini diantara orang-orang munafik yang dikisahkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, bahwa diantara sifat mereka itu adalah al-ludat, yaitu suka berdebat, mempertentangkan sesuatu dengan sesuatu, mendebatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini diantara sifat-sifat orang munafikun yang disebutkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala di dalam surat Al-Baqarah 204-205. Kemudian yang kedua dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Az-Zukhruf ayat 58. Allah mengatakan ma darabuhu laka illa jadala. Wahai Muhammad, tidaklah mereka mendatangkan kepadamu permisalan kecuali dengan tujuan memperdebatkan sesuatu itu. Jadi tidak tulus datang kepada Nabi ingin menyampaikan sesuatu, tapi dengan tujuan memperdebatkan dan mempertentangkan sesuatu itu. Ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka datang kepadamu dan mendatangkan permisalan-permisalan kepadamu, wahai Muhammad. Bersilat lidah di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini, begini, begini. Tidaklah mereka datang kepadamu kemudian memberikan kepadamu permisalan-permisalan illa jadala, kecuali yang mereka inginkan itu hakikatnya berdebat dengan wahai Muhammad, menentangmu wahai Muhammad. Kemudian Allah mengatakan balhum qaumun khasimun, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang suka berdebat. Tapi ingat di sini bukan perdebatan yang syar'i. Kalau perdebatan itu syar'i dilakukan, maka tidak dilarang di dalam agama kita. Kedua belah pihak ingin mencari kebenaran, ingin mencari dalil, ingin sampai kepada titik kebenaran, titik hidayah, petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Seperti yang dilakukan oleh para ulama di masa dahulu, di antara mereka melakukan munadharah. Tapi setelah itu mereka tidak saling membenci, mereka saling menerima kebenaran, bukan mencari pembenaran, tapi tujuannya mencari kebenaran. Tapi orang-orang munafik di masa Nabi SAW berdebat dengan Nabi, dengan para sahabat, kemudian memperindah kalimatnya di hadapan Nabi. Yang mereka inginkan adalah jadala, mendebat Nabi SAW. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang suka berdebat, yang suka bermusuh-musuh, yang suka berselisih. Kemudian Allah mengatakan di dalam surat lain, Ghafir, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun bal hum bibalighi ma hum bibalighi. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Ghafir, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah, orang-orang yang memperdebatkan atau yang berdebat di dalam ayat-ayat Allah bighairi sultanin atahum, tanpa ada bukti yang datang kepada mereka. Apa kata Allah setelah itu? In fi sudurihim illa kibir. Tidak ada di dalam hati mereka itu, wahai Muhammad, kecuali kesombongan. Dan ini banyak, ma'asyiral ikhwah, orang-orang yang seperti ini banyak. Sebenarnya mereka itu orang-orang yang sombong, yang sulit dan tidak mau menerima kebenaran. Jadi apabila kebenaran itu sudah muncul ke permukaan, semua kita mesti menerimanya. Jangan diperdebatkan lagi, didatangkan, oh begini-begini, oh kata si fulan diperbolehkan, kata ulama fulan diperbolehkan. Ketika dalil sudah jelas, maka semuanya mesti tunduk kepada dalil. Makanya petuah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, apa kata beliau? Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, apabila hadis itu benar, maksudnya satu hadis yang mungkin bertentangan dengan pendapatnya, dan hadis itu bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya sesuai dengan syarat diterimanya hadis sahih, mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabit
an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzudzin wala illah. Ada 5 syarat hadis sahih, terpenuhi syarat ini, kemudian bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Idza sahal haditsu fahuwa madhhabi. Ketika hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Itu Imam Syafi'i. Jadi para ulama kita perhatikan, mereka tidak memenangkan pendapat-pendapatnya ketika ternyata pendapat mereka itu bertentangan dengan dalil dan itu jelas, maka mereka meninggalkan pendapatnya, kemudian mereka kembali kepada dalil. Tapi sebagian orang tidak, bersekukuh mengambil pendapatnya, kemudian berusaha mencari pembenaran bukan kebenaran untuk memenangkan pendapatnya. Akhirnya terjadi perdebatan, tapi bukan di atas dalil, disebut dengan debat kusir. Ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi pada pembahasan yang ke-65 ini. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 46, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Wala tujadilu ahlal kitabi, jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Maka dari sini dapat kita pahami, ma'asyiral ikhwah, sebenarnya yang dilarang itu bukan berdebatnya, yang dilarang itu adalah cara perdebatan itu. Kenapa para ulama kita begitu gencar melarang perdebatan itu? Karena rata-rata perdebatan berangkat dari ingin memenangkan pendapat sendiri. Makanya sebagian para ulama menutup pintu debat ini, menutup pintu perdebatan ini, karena rata-rata yang berdebat itu ingin memenangkan pendapatnya, belum mendengarkan pendapat orang lain sudah bersekukuh mengangkat pendapatnya. Makanya sebagian para ulama menutup pintu debat, karena akan menimbulkan kebencian kepada saudara kita, kepada orang yang berseberangan dengan kita. Bukan mereka memandang hukumnya haram, Allah mengizinkan, tapi perdebatan seperti apa yang diizinkan di dalam Islam? Maka diingatkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Jangan kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang bijak. Itu orang yang beda agama dengan kita, apalagi orang yang satu agama dengan kita. Dengan orang yang berbeda keyakinannya, itu dilarang oleh Rabbuna Jalla wa'ala, illa billatihi ahsan, kecuali perdebatan itu dilakukan dengan cara yang baik, kecuali perdebatan itu dilakukan dengan cara yang bijak. Itu dengan orang yang beda agama dengan kita. Bagaimana dengan yang satu, bagaimana dengan orang yang satu agama dengan kita? Kalau perdebatan dilakukan bukan cara yang bijak, bukan cara yang baik, maka akan menimbulkan kebencian di dalam hati al-mujadil. Kemudian berikutnya, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, inna abghadar rijal ila Allah ta'ala al-aladdul khasim. Inna abghadar rijal, sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jal, yaitu laki-laki yang suka melakukan debat kusir. Inna abghadar rijali ila Allah ta'ala al-aladdul khasim, berdebat dengan bermusuh-musuh, bukan dengan tujuan mencari kebenaran, bukan dengan tujuan mencari petunjuk yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian berikutnya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang didhaifkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, man jadala fi khusumati bighairi ilmin lam yazal fi sukhtillahi hatta yanzi'a. Man jadala, barang siapa yang melakukan perdebatan di dalam permusuhan, bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, lam yazal fi sukhtillah, maka dia senantiasa berada di dalam murka Allah,
sampai hal tersebut dicabut darinya. Ini tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan ilmu, bighairi ilmin, menunjukkan bahwa andaikan perdebatan itu dilakukan ala ilmin wa ala basirah, maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Lakin qalla wa nadara wujuduh, ini sesuatu yang sedikit adanya, makanya dilarang oleh para ulama kita. Kemudian berikutnya dari Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang disampaikan oleh beliau hadisnya hasan, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam At-Tabari menukilkan di dalam kitab tafsirnya, dan Imam Ibnu Abi Dunya, kemudian juga Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Asy-Syu'ab, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Apa kata Nabi SAW? Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa atau al-jadal thumma tala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Apa kata Nabi SAW? Ma dhalla qaumun, tidaklah satu kaum menjadi sesat setelah diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan dahulunya mereka berada di atas petunjuk, kemudian semakin jauh dari petunjuk, semakin jauh dari petunjuk, akhirnya meninggalkan petunjuk. Apa kata Nabi? Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa atau al-jadal, kecuali mereka itu karena melakukan perdebatan, perdebatan kusir itu, yang tidak menginginkan kebaikan, yang tidak menginginkan petunjuk di dalamnya. Illa atau al-jadal, kecuali mereka itu didatangkan kepada mereka itu al-jadal, perdebatan kusir yang tidak ada manfaatnya. Tapi diskusi, mudzakarah, munadharah yang dilakukan dengan cara yang bijak, mencari kebenaran. Si fulan mendengarkan pendapat si fulan, kemudian si fulan kembali mendengarkan pendapat si fulan, kemudian membandingkan mana yang lebih kuat pendapatnya. Ini sesuatu yang tidak dibenci oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Maka ambil pendapat yang lebih kuat. Siapa pendapatnya ternyata lemah, tidak mengacu kepada dalil, maka tinggalkan. Imam Asy-Syafi'i pendapatnya telah kita sebutkan dari, atau ucapannya telah kita sebutkan. Idza sahal haditsu fahuwa madhhabi. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan di dalam sebuah ucapannya, qauli atau madhhabi atau ra'yi sawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Ini kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i mengatakan ra'yi sawabun, pendapatku adalah pendapat yang benar. Wa yahtamilul khata', tapi masih ada kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairi khata'un, pendapat selainku salah. Wa yahtamilus shawab, tetapi ada kemungkinan benar. Ini menunjukkan apa? Dia tidak mengklaim dirinya suci, seluruh pendapatnya benar. Artinya masih ada kemungkinan dia salah di dalamnya. Maka ketika ada orang yang datang kepadanya membawa hadis atau mengadu pendapatnya dengan hadis, beliau mengatakan idza sahal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu benar, maka itulah madhabku. Artinya apa? Tinggalkan pendapatnya. Ini sekaliber Imam Syafi'i rahimahullah mengucapkan ucapan ini. Artinya apa? Mereka tunduk kepada kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena tidaklah orang melakukan debat kusir ini, ma'asyiral ikhwah, kecuali akan semakin jauh dari petunjuk yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi membaca ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka mendatangkan permisalan-permisalan kepadamu wahai Muhammad kecuali dengan tujuan berdebat, mempertentangkan, bal hum qaumun khasimun. Dan ketahuilah sesungguhnya mereka adalah kaum
yang suka berselisih, yang suka melakukan perdebatan yang bermusuh-musuhan. Kemudian berikutnya dari Nabi SAW juga, namun didhaifkan sebagian dari kalangan ahli ilmu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatul alim wa jidalu munafiqin bil Quran wa dunya taqta'u a'naqakum. Nabi mengatakan, sesuatu yang paling aku takutkan atas umatku, kata Nabi, zallatu alim, ketergelinciran seorang yang alim. Karena seorang yang alim terkadang bisa tergelincir ketika seseorang sudah fanatik kepada seorang yang alim tadi, maka kesalahannya pun diikuti oleh orang. Maka di dalam Islam kita tidak boleh fanatik kepada satu ulama, kepada satu orang. Mau benar diikuti, mau salah juga diikuti. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Karena tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Imam Ibn Taimiyah membuat satu kitab yang judulnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Berisi di dalamnya sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ahli ilmu. Maka salah satunya adalah tidak sampainya sebuah dalil kepada seorang yang alim. Artinya apa? Seorang yang alim memiliki kemungkinan tersalah fatwanya. Maka tidak boleh seorang itu fanatis kepada satu orang, apalagi dia talibul ilm. Tapi kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Allahu Akbar. Ma'asyara al-ikhwah, hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mustami'in mustami'at, musyahidin musyahidan. Kembali kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW mengatakan tentang perdebatan kusir ini, ma'asyarul ikhwah. Nabi mengatakan, inna akhwaf ma akhafu ala ummati zallatu alim. Ketergelinciran seorang yang alim. Apalagi perkara-perkara yang berkenaan dengan halal dan haram. Tergelincirnya seorang memfatwakan sesuatu yang haram menjadi halal. Ini berbahaya. Maka seorang yatabawwa maq'adahu lil fatwa, ma'asyarul ikhwah, atau ketika dia orang-orang yang tempat bertanya kaum muslimin kepadanya, maka hati-hati lisannya di dalam berbicara. Zallatu alim, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, apalagi sesuatu yang berkenaan dengan antara halal dan haram. Kemudian yang kedua, wajidalu munafiqin, perdebatan seorang munafik bil Quran. Jangankan orang-orang munafik, orang yang tidak munafik pun kalau dia suka berdebat tentang Al-Quran, yang dimaksud di sini adalah debat kusir, ujung-ujungnya bisa menjadi munafik. Ujung-ujungnya dia bisa menolak Al-Quran. Semua diperdebatkan, dipertentangkan dengan akal, dengan logika. Tidak tunduk kepada kebenaran, mencari pembenaran ketika tidak sesuai dengan logikanya, ketika tidak sesuai dengan akalnya, maka dia perdebatkan kenapa dan kenapa. Ini bisa menjadikan seorang itu lahir di dalam hatinya kemunafikan. Apapun yang diturunkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, yang dikabari oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan dijadikan tolak ukurnya adalah akal kita. Akal kita cukup menjadi saksi.
Kemudian yang ketiga, wa dunya taqta'u a'naqakum. Kemudian dunia yang akan memenggal leher-leher kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak bisa mengerti bermuamalah dengan dunia ini, maka dia akan tenggelam di dalam kegelapannya. Ini tiga hal yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satunya adalah wajidalu munafikin bil Quran. Nanti ujung-ujungnya orang yang suka berdebat dengan orang-orang munafik bisa timbul di dalam hatinya keraguan, apalagi orang-orang yang tidak kuat ilmunya. Berdebat dengan orang munafik, berdebat dengan orang-orang yang tidak cinta kepada Islam, walaupun mereka mengatakan dirinya seorang muslim. Banyak orang sekarang dia mengatakan bangga dengan keislamannya, tetapi dia selalu mengkritik agama Islam. Yang kita khawatirkan darinya adalah kemunafikan, terlahirnya nifak di dalam dirinya. Dengan bangganya dia mengatakan seorang muslim, tapi banyak perkara-perkara Islam dia kritik, banyak perkara-perkara Islam dia pertentangkan. Banyak manusia-manusia yang muncul seperti ini, ma'asyiral ikhwah. Nah, orang-orang yang selalu melakukan perdebatan dengan mereka-mereka ini dikhawatirkan akan timbul di dalam dirinya apa? Kemunafikan, bahkan sampai menolak Islam. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang menyimpang tidak boleh kaum muslimin duduk bersama mereka. Wala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan kalian duduk bersama mereka. Wala taq'udu ma'ahum. Kalau kalian duduk bersama mereka, maka kalian sama dengan mereka. Kemudian berikutnya Nabi juga mengatakan, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berbantah-bantah tentang Al-Quran ini merupakan kekafiran. Berbantah-bantah tentang Al-Quran ini merupakan kekafiran. Kenapa disebut kekafiran? Maksudnya adalah bisa menjadi jembatan menuju kepada kekafiran, kekufuran. Berdebat tentang Al-Quran, apalagi orang itu tidak mengilmui perkara-perkara itu. Berdebat dengan orang yang benci kepada Al-Quran, bisa jadi orang itu ragu terhadap kebenaran Al-Quran, dan itu sudah banyak terjadi. Berdebat dengan orang-orang yang benci terhadap Islam dan kaum muslimin, kemudian akhirnya memusuhi Islam setelah itu, tidak percaya kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Makanya Nabi mengatakan al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Maksudnya dia wasilah, jembatan menuju kepada kekafiran. Apalagi orang-orang yang lemah imannya, begitu kena syubhat, maka syubhat itu menyambar dirinya. Makanya para ulama di masa dahulu mengatakan fa inna syubhata khattafah. Syubhat itu begitu menyambar, wal qulubu dha'ifah, sementara hati itu sangat lemah. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdebat tentang itu semua, apalagi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang minim. Seorang yang sudah berilmu terkadang bisa hanyut, apalagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian berikutnya dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Al-Baihaqi, Nabi mengatakan, man khasama fi batilin wa huwa ya'lam lam yazal fi sukhtillah hatta yanzi'a. Barang siapa yang berdebat di dalam kebatilan, debat kusir tanpa dalil, dan tujuannya memenangkan pendapatnya, bukan tunduk kepada kebenaran tetapi mencari pembenaran. Man khasama fi batil wa huwa ya'lam, padahal dia tahu. Nabi mengatakan lam yazal fi sukhtillah hatta yanzi'a, maka dia akan dibenci oleh Allah Azza wa Jal sampai hal itu dicabut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia meninggalkan perbuatan at-takhasum itu, wal jidal wal mira' wal ludad, sampai dia tinggalkan.
Dan ingat, itu semua bukan petunjuk yang datang dari kaum salaf. Tidak ada para sahabat sampai berdebat sebegitunya. Begitu juga tabi'in, begitu juga atba'ut tabi'in, orang-orang yang telah persaksikan oleh Nabi. Kalau terjadi di antara mereka munadhara, maka seperti yang kita sebutkan tadi, tujuannya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tetapi orang-orang yang melakukan perdebatan itu dengan cara bermusuh-musuh, padahal dia tahu bahwa itu merupakan kebatilan, lam yazal fi sukhtillah hatta yanzi'a. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, dia telah mengundang murka dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Kullu munafikin alimu al-lisan. Ini terkhusus untuk orang-orang yang diberikan amanah mengurusi masalah-masalah orang lain. Dia mengerti kebenaran, akan tetapi dia bolak-balikkan kebenaran itu dengan kepintaran lisannya, dengan kejeniusan akalnya. Dia menjadikan orang melihat yang salah menjadi benar, melihat kebenaran menjadi salah. Ini salah satu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral ikhwah, dari Nabi SAW dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Abi Syaibah, kemudian Imam Ibnu Abi Dunya dan para ulama yang lain, Imam Hakim. Nabi mengatakan, al-haya'u wal-'ayyu syu'batani minal iman. Al-haya' sifat malu, wal-'ay' qalilul kalam, sedikit berbicara. Al-haya' sifat malu, al-'ay' qalilul kalam, sedikit berbicara. Artinya apa? Tidak butuh bicara, dia tidak bicara. Butuh berbicara, dia berbicara. Nah, semakin banyak seorang itu berbicara, kemungkinan untuk salah itu semakin banyak. Maka ketika seorang itu tidak memandang ucapan yang akan keluar dari lisannya penting, maka dia tidak berbicara. Disebut dengan al-'ay', qalilul kalam. Apa kata Nabi? Syu'batani minal iman. Dan ini sindiran bagi orang-orang yang melakukan perdebatan, ma'asyiral ikhwah. Kemudian Nabi mengatakan, wal badha'u wal bayan, wal badha'u al-kalamul khabith, ucapan yang kotor, wal bayan, yaitu banyak berbicara, syu'batani minan nifaq. Ini dua cabang di antara kemunafikan. Dua tadi, dua cabang di antara keimanan, rasa malu dan sedikitnya berbicara. Kemudian mengucapkan ucapan kotor dan banyak berbicara, ini sindiran bagi orang-orang yang suka berdebat tanpa menginginkan kebaikan di dalamnya. Yang diinginkan adalah memenangkan pendapatnya tanpa dalil, tanpa petunjuk. Kathirul kalam, Nabi mengatakan syu'batani minan nifaq. Ini di antara dua cabang kemunafikan, kata Nabi SAW. Maka hati-hati ma'asyira al-ikhwah, jangan kita suka memperdebatkan sesuatu yang tidak layak kita perdebatkan, kemudian muncul kebencian antara kita sesama kita. Cukup kita mengikuti dalil, masahha 'anil nabi akhadnah, wa ma lam yasi 'anil nabi taraknah. Apa yang sahih yang datang dari Nabi maka kita ambil, apa yang tidak sahih datang dari Nabi maka kita tinggalkan, insyaallah kita akan selamat. Kemudian terakhir ma'asyiral ikhwah, kita akan menyebutkan dengan ringkas, yaitu syarat munadharah atau mudzakarah atau jidal yang dibolehkan di dalam agama kita. Perdebatan yang dibolehkan ada beberapa syarat. Yang pertama adalah alladzi yakunu ala ilmin. Perdebatan itu dilakukan di atas ilmu. Jadi yang berdebat itu memiliki ilmu, mengerti pendalilan baik dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW, mengerti tentang adillah, apa dalil yang disepakati, apa dalil yang diperselisihkan. Dia mengerti tentang al-ahkam asy-syar'iyyah,
mengerti agama, mengerti Quran dan mengerti hadis. Kemudian lakukan perdebatan ala ilm di atas ilmu. Kemudian yang kedua adalah perdebatan dilakukan dengan akhlak yang mulia, dengan ucapan yang lembut, tidak mencela, tidak memaki, tidak mengucapkan kalimat-kalimat qatar, jauh dari al-badha', jauh dari al-bayan, tetapi dilakukan dengan akhlak walutf, kelembutan, akhlak yang tidak mencela lawannya, orang yang berseberangan dengannya, seperti yang dilakukan oleh para ulama kita, saling memuliakan, saling menghormati. Kalaupun tidak ada titik temunya di antara pendapat itu, para ulama itu saling memuliakan dan saling menghormati. Kemudian ma'asyarul ikhwah, yang ketiga adalah tujuannya bukan menyeru manusia kepada dirinya, tapi menyeru lawannya kepada kebenaran. Bukan memaksa orang mengikut pendapat dirinya, tapi memerintahkan saudaranya atau mengajak saudaranya mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran. Ini syarat yang ketiga. Kemudian berikutnya, ma'asyarul ikhwah, ini muliakan oleh Allah Taala, dengan tujuan menyebarkan petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dengan tujuan menyebarkan petunjuk yang datang dari Allah Taala. Maka ketika tercukupi di antara syarat ini, ma'asyarul ikhwah, yang muliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka diperbolehkan seorang melakukan jidal. Dan kita sebutkan tadi yang terpenting diantaranya adalah dengan etika, dengan akhlak yang diinginkan di dalam Islam. Semoga Allah Taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala memperlihatkan kepada kita yang hak betul-betul hak di hadapan mata kita, yang batil betul-betul batil di hadapan mata kita. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak anda, pemirsa Sil TV dimanapun